Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan dengan Tuhan yang Maha Mutlak, maka adaptasi kita adalah top down, dari dimensi yang lebih tinggi turun ke bawah, ya, bukan bottom up. Kalau bottom up itu dari bawah ke atas. Makanya Quran banyak ayat-ayatnya bunyinya dikehendaki, dipilih, ditunjuki, ya. Berarti apa? Otoritas dari dimensi yang lebih tinggi memilih, menghendaki, menunjuki, ya. Tidak mungkin relatifnya manusia bisa bottom up menuju Allah yang Maha Mutlak. Maka prinsipnya adalah top bottom up. Dan atas usaha manusia dengan manusia, tapi terpenting adalah dipilih dan gak tunjuki, ya. Ada ini kemutlakan Tuhan, ya. Jadi kita nggak bisa menjangkau mutlak kecuali mutlak yang memilih kita, ya. Ini tadi, ya, top down. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, itu top down. Dipilih, dikehendaki di antara hamba-hamba kami, itu top down. Nah, inilah bedanya, ya. Ilmu rohani harus dari otoritas yang dari dimensi yang lebih tinggi, ya. Tapi ilmu jasmani bisa berupa pengetahuan yang dipelajari oleh manusia secara bottom up. Manusia berakal bisa menampung pengetahuan sesuai dengan nalarnya. Tapi urusan vertikal dengan Allah harus dari dimensi yang lebih tinggi atau top down. Nah, sekolah kita adalah sekolah top down. Hierarkinya dari atas ke bawah, atau bisa juga disebut garis komando, ya. Makanya kita mengikut adab, patuh, menghadap, berkiblat, ya, mengikut, ya, taat, ya, hati Allah wa hati Rasul, ya. Jadi adaptasi top down inilah, ya, yang harus kita pahami betul-betul. Walaupun kita diperintahkan tetap proaktif berbuat kebajikan seizin Tuhan, tetap seizin Tuhan, ya, tetap ada top down-nya. Nah, maka dari itu perintah dari hierarki yang dari atas itu sifatnya mutlak, ya. Nah, artinya apa? Sering saya sampaikan, teorinya ilmiah, metodologinya waris, sistemnya mutlak, maka adaptasinya juga harus mutlak. Jika tidak mutlak, maka outputnya menjadi relatif, ya. Karena mutlak hanya bisa dijangkau dengan adaptasi yang mutlak juga. Kalau mutlak bercampur dengan relatif itu nggak mungkin bisa ketemu, ya, rumusnya. Relatif nggak akan bisa menjangkau mutlak kecuali relatif dimutlakan oleh yang mutlak. Makanya relatif kali faktor mutlak sama dengan limit mutlak. Relatif jika tidak beserta dengan faktor mutlak nggak akan bisa menjangkau atau menuju yang mutlak. Selamanya relatif akan relatif, ya, akan sampai pada yang mutlak. Itulah kenapa top down
itu dari kemutlakan Tuhan, dari dimensi yang atas ya, memutlakan faktor relatif ya, akhirnya limitnya sama dengan mutlak. Nah berarti sebetulnya ya atau aku kerjakan ya, sami nawatokna, dari perintah kemudian dilaksanakan tanpa tawar, tanpa tunda ya, dan sifatnya garis komando top down. Nah ketika kita mendapatkan perintah itu sifatnya mutlak. Kalau kita menanggapi dengan relatif, maka outputnya menjadi relatif ya. Mutlak itu berarti mendahulukan, tidak menawar ya, kemudian menyegerakan. Nah itu namanya mutlak ya, memprioritaskan. Nah itu mutlak. Nah sering saya sampaikan juga ya, kajian kekhalifahan itu adalah nur yang dititipkan kepada kita. Nur Petoto, nur PKT, nur KMT, nur PDZ. Itu nurnya guru ya, guru rohani. Maka sebetulnya yang Petoto, yang PKT, yang KMT, yang PDZ itu adalah guru itu sendiri. Tapi nurnya dititipkan kepada khalifahnya. Sehingga kalau khalifahnya ketika mengerjakan atau mendapatkan mandat perintah Petoto atau PKT atau KMT, maka sebetulnya yang Petoto, yang PKT, yang KMT, yang PDZ itu sebetulnya adalah guru itu sendiri. Tetapi kita dipakai tagihannya mewakili dia sebagai sosok zahirnya. Dengan rohanianya ya semuanya adalah dia sendiri. Nah, dengan kita mengerjakan perintahnya, amanahnya, karunianya, maka ilmunya guru rohani akan tertransfer kepada kita. Setelah apa? Setelah memutlakan amanahnya, perintahnya. Makanya kita nggak bisa menawar ya, karena ini bukan ilmu bottom up ya, tapi top down. Nah, sebetulnya itu semua sifatnya adalah karunia, rahmat. Yang rahmat dan karunia itu akan turun kalau dicolok. Maka ketika mendapatkan rahmat dan karunia, adaptasinya kita harus menjoloknya, yaitu dengan apa? Adab kepatuhan ya, menjauhi urusannya dan mengejar visi misinya dan menyamakan gelombang dan frekuensinya. Itu menjoloknya, baru settle ya. Jika kita tidak ini memahami prinsip top down, maka karunia dan rahmat itu seolah-olah menjadi beban. Padahal itu karunia dan rahmat. Gak semua orang dapat itu. Artinya di antara yang khusus itu lebih khusus lagi, lebih sedikit lagi orang yang mendapatkan itu. Ingat ya, karunia dan rahmat itu lebih khusus ya. Tetapi jika kita tidak memahami prinsip top down, kita hanya adaptasi dengan cara bottom up, suka-suka kita, menyesuaikan kita, pemakluman akan kita, kemudian menyesuaikan kita, akhirnya top down itu nggak bisa terjadi, sehingga kita mudah dibisiki oleh setan ya. Akhirnya perintah, amanah, karunia akhirnya menjadi beban. Dalam usianya diberikan kepada Tuhan kan selalu ingin dimaklumi, kemudian akan menghindari tanggung jawab, akan sesuka-sukanya ya. Itu keluar dari prinsip terpimpin, keluar dari patuh taat berkiblat menghadap mengikuti ya. Akhirnya sesuka-sukanya dia,
menjadi bottom up ya, bukan lagi top down. Akhirnya apa? Yang tadinya amanah, rahmat, karunia menjadi beban. Padahal ya, jika kita memutlakkan amanah, perintah, karunia dan rahmat tadi, kerjakan saja, maka Tuhan sendiri yang akan, nah ini, jika kurang akan ditambahi, jika bengkok akan diluruskan, jika salah akan dibenarkan, ya, akan disempurnakan setelah kita bergerak proaktif. Karena kita makom murid pasti salah, dan guru akan membenarkan dan meluruskan. Nah, tapi setelah action, nah tetapi kalau kita ini bottom up, menghindar, menawar, menolak, membantah, kemudian ingin dimaklumi, ingin dimaklumi ya dengan kondisi kita masing-masing, berarti nggak ada peluang untuk mi'raj, ya, karena mi'raj itu adalah melampaui batas takaran akal kita, dan pemakluman itu adalah menyesuaikan takaran relatif akal kita. Makluman itu apa saja disesuaikan, dicocokkan dengan kita. Nah ini enggak, kita mencocokkan dengan top down-nya garis komando dari Allah Rasul ini pasti akan melampaui batas akal. Nggak mungkin, nggak bisa, nggak mampu. Tapi ketika kita mengikuti perintah, begitu kita gerak disempurnakan, ternyata bisa. Padahal awalnya ya, pandangan mata, pikiran relatif kita menakarnya itu nggak mungkin, nggak bisa, nggak mampu, nggak kuat. Ya, ternyata begitu kita gerak menyongsong rahmat, karunia, amanah, perintah, ternyata bisa. Nah, inilah bedanya top down dan bottom up. Kalau bottom up pasti menyesuaikan dengan takaran kemampuan kita, dan itu manusiawi, dan itu bertolak belakang dengan mi'raj, bertolak belakang kita naik leveling. Kenapa? Jika ya contohnya ya, limit kita 100%. Nah, kita akan mi'raj jika melampaui batas 100%. Nah, mendapatkan perintah sistemik ya, agar kita ini melampaui 100%. Tapi kalau kita bottom up ya, maka apapun perintah, tugas atau apa, pasti disesuaikan dengan kondisi limit batas 100% kita. Nggak mungkin melampaui 100% akhirnya. Kenapa? Seolah-olah amanah perintah guru itu harus sesuai dengan limit kemampuan kita sendiri. Itu bottom up ya, bukan top down. Top down itu kita akan dinaikkan. Yang awalnya nggak mungkin, nggak bisa, tetapi ketika kita diperintah, dipimpin, mengikuti taat, ternyata kita bisa melampaui batasan pemakluman diri kita sendiri. Makanya sekolah ini beda ya. Ini top dan bottom up. Semua di dalam Quran adalah dipilih dari dimensi yang lebih tinggi ya, dipilih, dikehendaki, dikunjungi ya, bukan karena kita memilih, bukan karena kita menghendaki, tapi kita dipilih, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Mutlak dan kita relatif. Itulah kenapa top down ya berbeda dengan bottom up ya. Itulah kenapa perintah guru itu tidak bisa ditawar atau adaptasinya harus mutlak. Maka sistemnya mutlak, maka outputnya akan mutlak. Memang sekolah ini nggak ada enaknya. Kenapa? Melampaui batas akal itu sama halnya kita membunuh diri sendiri dalam keadaan hidup. Mutu qobla tamu itu, matikanlah dirimu sebelum kau mati. Sama halnya kita membunuh diri kita sendiri, batasan akal kita sendiri,
dalam keadaan hidup. Dan orang normal gak akan ada yang mau dan gak ada yang mampu kecuali diperintah, dipimpin, mengikuti dan taat patuh akan gurunya dari dimensi yang lebih tinggi, top down, bukan bottom up. Nah, makanya tentang ilmu ini, tentang melewati Shiratal Mustaqim, Latih sendiri sampaikan jembatan Shiratal Mustaqim itu biasa terbuat dari rambut di bulan 7. Maka logikanya tidak akan ada satupun manusia yang bisa lewat jalan seperti itu ya, kecuali mereka yang mendapatkan syafaat. Ada yang merangkak berjalan cepat kilat ya. Berarti apa? Harus ada pertolongan gurunya dari dimensi yang lebih tinggi. Sedangkan manusia secara bottom up nggak mungkin ya, dengan skillnya, kemampuannya, dengan niatnya ya, nggak mungkin ada satupun manusia yang bisa melewati jalan jembatan yang terbuat dari rambut dibelah 7. Itulah keterbimbingan Allah, Rasul, dan ulil amri minkum. Itulah ada faktor syafaat. Di balik perintahnya sebetulnya ada pertanggungjawabannya. Kita diperintah, kita akan dikawal, dibimbing ya, dipertanggungjawabkan sebetulnya. Hanya saja kita sering menawar, menolak, ya menunda, bahkan mengingkari apa-apa yang sekiranya dianggapnya keluar dari batas kemampuan akalnya sendiri. Manusianya maunya sistemnya bottom up, sedangkan dari Tuhan sistemnya top down. Maka jika ini menuju Tuhan harus memakai sistem top down ya, maka bottom up harus gugur, nggak bisa. Kenapa? Banyak yang berguguran melewati jembatan Shiratal Mustaqim ya. Itu ilmiahnya ya. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Jangan marah ya, jangan tersinggung, jangan ego ya. Sebetulnya Allah dan guru itu sayang sama kita, memimpin, memerintah ya, memberikan amalan itu karena kasih sayang, rahmat, rahman rahim, karunia. Itu khusus diantara yang khusus ya. Hanya saja ketika kita menanggapinya dengan bottom up, maka kita kebanyakan akan dipengaruhi oleh pikiran kita sendiri yang dipengaruhi oleh nafsu, dan setan bisa masuk membisiki apa saja untuk mengingkari gurunya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salam kebangkitan agama tauhid, salam pembaruan kejaman, salam ta'lim ma'rifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.